Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Dina Alvinur Kasanah dengan NIM B2B021053, Tegar Saputra dengan NIM B2B021007, Amelia Maulida Rahman dengan NIM B2B022037. Kami akan menyampaikan materi tentang potret pendidikan karakter. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, kita mengenal dulu apa sih arti pendidikan itu. Ki Hajar Dewantara dalam jurnal yang berjudul Analisis Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Karakter, beliau mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Namun, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dinilai mengalami kebekuan pada saat ini. Justru yang terjadi di Indonesia adalah pengagungan pada konsep pendidikan negara barat yang cenderung eksploitatif dan berorientasi pasar. Nah, dunia pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini mulai mengalami kegamangan. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang realita permasalahan dewasa ini. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Transparansi Internasional, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup dengan menempati peringkat ke-118 dari 174 negara. Nah, remaja kita juga dihadapkan pada realita kehidupan yang kurang kondusif bagi perkembangan kehidupannya. Banyak banget permasalahan yang bisa kita lihat pada remaja saat ini, seperti adanya seks bebas remaja. Bisa dilihat anak-anak SMP sekarang banyak yang sudah mengalami hamil di luar nikah, lalu ada yang menikah di usia dini juga, lalu tidak sedikit juga yang sudah hamil lalu digugurkan atau tingginya aborsi. Biasanya mereka takut karena belum menikah tapi sudah hamil duluan, atau tadi akibat dari seks bebas remaja. Lalu ada narkotika, perkelahian antar pelajar, dan korupsi. Marak banget korupsi di Indonesia. Seharusnya kita mengingat hadis Rasulullah yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Artinya, di antara kebaikan Islam atau agama seseorang, ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Untuk bab selanjutnya, yaitu tanda kehancuran manusia. Nah, ada 7 krisis moral yang menjadi tanda kehancuran manusia. Yang pertama yaitu kejujuran, di mana ini merupakan poin terpenting karena banyak sekali sekarang anak-anak yang tidak jujur bahkan terhadap orang tuanya sendiri. Yang kedua ada tanggung jawab. Contoh kecilnya, kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri ketika kita habis makan. Kadang muncul rasa malas untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab kita. Yang ketiga ada tidak berpikir panjang. Banyak sekali kasus bunuh diri akhir-akhir ini. Mereka tidak berpikir panjang apa sebab dari bunuh diri tersebut. Padahal biasanya kasusnya cuma sepele, hanya karena putus cinta atau terlilit hutang pinjol. Yang keempat, disiplin. Contohnya seperti tidak menghargai waktu. Yang kelima, ada kebersamaan. Keenam, keadilan. Dan 7, kepedulian. Nah, sesuai hadis riwayat Rasulullah yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal uhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak beriman salah seorang di antaranya kalian hingga mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Masuk di bab potret pendidikan di Indonesia. Hasil evaluasi Bank Dunia pada tahun 1995 pada 150 negara tentang faktor penentu keunggulan suatu negara menyatakan bahwa 45% keunggulan ditentukan oleh faktor inovasi dan kreativitas. Sisanya 25% oleh faktor jaringan atau networking, yang 20% faktor teknologi, dan 10% sumber daya alam. Nah, sekarang ini Indonesia masih menghadapi persoalan kualitas pendidikan. Pasalnya, Indeks Pembangunan Pendidikan untuk Semua atau Education for All yang disingkat IFE di Indonesia menurun tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara. Sedangkan pada tahun 2010, Indonesia merosot pada posisi 65.
Lalu masuk ke bab selanjutnya, yaitu potret pendidikan di luar negeri. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika menunjukkan kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis atau yang disebut hard skill, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain yang disebut soft skill. Nah, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan, orang-orang tersukses di dunia barat berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan raksasa dunia sudah mengarah pada aspek spiritual dalam pengembangan sumber daya manusianya. Di era yang semakin global, dunia semakin maju dan mencari pemaknaan, tak lagi hanya bermain di tataran fungsi logika dan profesionalisme kerjanya saja. Lalu subbab yang kelima adalah pendidikan pada era globalisasi. Tugas pendidikan adalah membawa generasi ini mampu merengkuh lebih dekat agar manusia tidak tercerabut dari kemampuannya dalam menghadapi kontradiksi alam yang selalu mengalami perubahan. Nah, tujuan pendidikan menurut UNESCO yaitu yang pertama, ada pengembangan diri, yang kedua, pengembangan hard skill, yang ketiga, pengembangan nasionalisme, dan yang keempat, upaya pelestarian budaya. Dalam jurnal yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, nah, dalam Islam terdapat nilai utama yaitu akhlak, adab, dan keteladanan. Akhlak merujuk pada tugas dan tanggung jawab selain syariah dan ajaran agama secara umum. Sedangkan adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Dan keteladanan merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang yang baik yang mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bab yang terakhir adalah gambaran karakter dalam keluarga dan masyarakat. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter dibuat mulai dari pemerintah pusat sampai ke tataran keluarga. Sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah bersatu padu untuk mewujudkan pendidikan karakter. Artinya bahwa pelaksanaan pendidikan karakter harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Menurut Kusuma, kepribadian merupakan ciri atau karakteristik diri seseorang yang bersumber dari bentukan dari lingkungan. Lingkungan di sini yang dimaksud adalah bentukan sejak kecil, keluarga, persahabatan, dan sekolah. Nah, dalam jurnal yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, ajaran moral dalam Islam dikenal sebagai ajaran akhlak. Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu yang berusaha mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk sesuai dengan norma-norma dan tata susila. Lalu, kualitas akhlak seseorang setidaknya dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama, konsisten antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Yang kedua, konsisten orientasi. Yang ketiga, konsisten dengan pola hidup sederhana. Dalam tasawuf, sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap kebajikan pada hakikatnya adalah cerminan dari akhlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah yang baik-baik atau diam. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.